Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 4 dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Siti Suherti. Saya Ikhwatus Solika. Saya Agus Khairul Yahya. Saya Ragilan Dika. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber daya energi yang ada di laut. Untuk itu, yuk ikutin video kita. Apa itu energi laut? Telah umum diketahui tentang manfaat laut sebagai sumber makanan, tetapi masih belum banyak orang yang mengetahui laut sebagai sumber energi kecuali minyak bumi. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi pemanfaatan laut sebagai sumber energi terbarukan yang masih dalam fase awal. Energi laut diperoleh dari matahari. Sinar matahari menyebabkan perbedaan panas udara sehingga terjadilah angin di laut. Angin di laut adalah penyebab utama terjadinya ombak. Sinar matahari juga lah yang menjadikan adanya perbedaan temperatur air laut sehingga terjadi arus laut. Kemudian gaya tarik-menarik matahari dan bulan terhadap bumi juga menimbulkan laut pasang dan surut. Karena energi laut diperoleh dari sinar matahari yang selalu ada, maka energi laut terus-menerus tersedia. Sehingga energi ini dikategorikan sebagai energi terbarukan. Energi tenaga air telah lama kita kenal dan juga telah dimanfaatkan sebagai bentuk energi terbarukan. Banyak bendungan yang dibuat untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Ada bentuk energi air yang lebih besar yaitu lautan. Hingga saat ini belum banyak digunakan dan sebagian besar masih dalam proses penelitian atau pengembangan prototipe. Lautan di dunia ini menepati 70% permukaan bumi. Luasnya lautan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa energi yang tersimpan di dalamnya sangatlah besar. Semoga dengan berkembangnya teknologi pembangkit listrik yang memanfaatkan energi di laut, kebutuhan energi kita bisa terpenuhi. Dan ini sangat bagus, sebab berasal dari sumber energi terbarukan yang tidak ada habisnya serta ramah lingkungan. Energi tidal atau disebut juga energi pasang surut mungkin masih terdengar asing bagi beberapa orang. Mengutip dari laman Kemendikbudristek, pasang surut air laut merupakan fenomena alam di mana terdapat pergerakan naik dan turunnya permukaan air laut secara ruji yang disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi sesuai dengan nama energi tidal, berarti memanfaatkan energi pasang surut yang kemudian diubah menjadi bentuk energi lain. Dalam sejarah, energi tidal mulai digunakan oleh masyarakat di Eropa serta pantai Amerika Utara. Dalam bentuk turbin, mereka mengubah energi mekanik dan menggunakan untuk mengiling gandum baru pada abad 19. Proses ini mulai dikembangkan menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga pasang surut air skala besar pertama di dunia adalah Prancis dan beroperasi sejak tahun 1966. Dengan kapasitas terpasang sebesar 240 Kanada menghasilkan energi Korea Selatan 254. Pada umumnya, pemanfaatan energi pasang surut air laut dilakukan di sepanjang pesisir pantai dan cekungan laut. Metode yang dilakukan untuk menghitung pasang surut air laut yaitu dengan mengambil rata-rata dari semua data pengamatan yang mengatakan kedudukan permukaan air laut atau ke MLR. Cara lainnya yaitu dengan metode Admiralty, di mana metode ini digunakan dengan memperoleh rata-rata konstantan pasang surut air laut. Kedua metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan kemampuan wilayah dalam mengembangkan listrik. Energi pasang surut air laut ini menyerupai pembangkit listrik tenaga angin versi bawah laut. Energi listrik yang didapatkan berasal dari pemanfaatan
variasi permukaan air laut, khususnya yang disebabkan oleh efek gravitasi bulan, kemudian dikombinasikan dengan rotasi bumi dengan menangkap energi yang terkandung dalam perpindahan massa air laut akibat pasang surut. Sistem ini akan bekerja dengan sangat baik pada arus yang kuat. Keunggulan dari metode ini yaitu biaya instalasinya yang lebih murah dan dapat yang dihasilkan relatif kecil. Bendungan yang digunakan ini pada dasarnya mirip dengan bendungan pada pembangkit listrik tenaga air. Jika bendungan air sungai menggunakan siklus air yang rendah, maka bendungan pada pasang surut ini menggunakan siklus batang surut yang jauh lebih besar karena berada di sekitar muara atau teluk penggunaan bendungan. Penggunaan bendungan sepasang surut air ini memiliki kekurangan seperti hanya dapat menghasilkan listrik selama untuk mengalir masuk ataupun mengalir keluar lebih selama 10 jam per harinya. Namun dikarenakan waktu operasinya sehingga ketika PLTPS ini tidak aktif dapat menggunakan pembangkit listrik lainnya. Metode ini tidak jauh berbeda dengan bendungan batang surut air laut namun relatif lebih murah biaya pembangunannya untuk mengalirkan air laut supaya dapat memutar turbin dan menghasilkan listrik. Jadi ketika cara di atas, manakah yang menurut sahabat air laut? Yang pertama, energi pasang surut air laut merupakan jenis energi baru dan terbarukan di mana sumber energinya tidak akan habis pakai. Yang kedua, pembangkit energi pasang surut air laut tidak menghasilkan emisi atau efek gas rumah kaca maupun limbah. Yang ketiga, termasuk dalam jenis pembangkit yang mudah untuk dapat diprediksi jam operasionalnya. Namun demikian, pembangkit listrik energi pasang surut ini memiliki kekurangan serta eksplorasi pembangkit yang terbilang cukup mahal. Salah satu negara kepulauan dengan luas perairan hampir 60% dari total wilayah di Indonesia, Laut Indonesia menyimpan potensi yang besar dalam bidang energi terbarukan. Terlebih, energi tidak banyak penelitian yang dilakukan untuk mulai mengembangkan dan mengoptimalkan energi dari air laut ini. Nah, berikut beberapa potensi penggunaan teknologi energi tidal di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan wilayah di mana tidak memiliki sistem cadangan pembangkit listrik. Nah, adanya potensi pemanfaatan energi tidal ini tentunya sangat membantu akan sumber energi listrik. Baru kisaran pasang surut air laut di wilayah ini dapat mencapai 1,3 meter hingga 5,7 meter. Hal tersebut dikatakan potensial untuk dapat memanfaatkan teknologi dari energi pembangkit listrik di bidang teknologi yang digunakan untuk mengembangkan energi pasang surut air laut di wilayah ini, yaitu dengan menerapkan floating dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, output daya yang dapat dihasilkan berkisar 730 megawatt. Yang kedua, Cilacap menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi dalam pemanfaatan energi pasang surut karena memiliki pasang surut air laut yang terbilang cukup. Tinggi wilayah perairannya dipengaruhi oleh air laut Samudra Hindia, sehingga potensinya cukup besar. Hal tersebut menjadikan Cilacap digunakan untuk penelitian bagaimana arus pasang surut air laut ini dapat beroperasi. Yang ketiga, yaitu Selat Tarantuka Flores Timur merupakan alat laut yang berada di wilayah Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perlu sahabat ketahui bahwa Larantuka mempunyai lebar 1 km dengan kecepatan arus laut di selat tukar rata-rata sebesar 4,5 hingga 5 meter per detik. Rencana proyek pembangkit listrik pasang surut meliputi pembangunan pasang surut dengan 32 turbin